Dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ahlussunnah wal Jamaah itu mengesahkan zat, sifat, dan af'al atau disebut wahdaniyah ya. Wahdaniyah itu Ahlussunnah wal Jamaah membagi menjadi tiga. Satu, wahdaniyah di dalam zat atau esa atau tunggal dalam zatnya, wahdaniyah sifat atau esa di dalam sifatnya, dan ketiga wahdaniyah fil af'al atau esa di dalam perbuatannya. Dengan keyakinan wahdaniyatul zat atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zatnya, itu Ahlussunnah menafikan dua hal. Satu, menafikan tersusunnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari benda atau ain atau a'yan, sifat benda atau disebut arad atau bagian-bagian lain. Kalau lebih mudahnya bisa kita katakan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin terbagi-bagi. Yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah dengan wahdaniyah zat, dengan wahdaniyah fil zat, menafikan adanya zat lain selain Allah yang memiliki kesempurnaan seperti zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paling sempurna itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Ahlussunnah wal Jamaah juga mengesahkan Allah dalam sifatnya. Dengan wahdaniyah fi sifat, Ahlussunnah wal Jamaah menafikan dua hal. Satu, menafikan adanya dua sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah memiliki dua kudrat, dua iradah, dan lain-lain. Dengan kata lain, sifat kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu dan berhubungan dengan segala hal yang mungkin atau fakudratun bimumkinin ta'allaqat. Iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga satu, dan seterusnya. Yang kedua, menafikan adanya seorang dari manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah. Jadi ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifatnya, Allah itu yang maha menciptakan, maka hanya Allah yang maha menciptakan, hanya Allah yang maha menentukan, hanya Allah yang maha memberi rizki, hanya Allah yang maha menghidupkan, hanya Allah yang maha mematikan, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya, Ahlussunnah wal Jamaah juga mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam af'al atau perbuatannya, atau kita sebut tadi wahdaniyatul af'al atau wahdaniyah fil af'al. Dengan wahdaniyah fil af'al ini, Ahlussunnah wal Jamaah menafikan adanya selain Allah berbuat seperti perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang dapat mewujudkan dan meniadakan. Kita harus berkeyakinan bahwa semua perbuatan manusia yang besar dan yang kecil adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Setelah saya jelaskan tentang tauhid versi Ahlussunnah wal Jamaah yang diikuti jumhurul muslimin di seluruh dunia, selanjutnya di sini dijelaskan tauhid versi Wahabi.
Wahabi membagi tauhid menjadi tiga. Itu karena mengikuti pendahulu mereka, yaitu Taqiyuddin Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Ibnu Taimiyah atau yang diikuti Wahabi membagi tauhid menjadi tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan ketiga tauhid asma wa sifat atau al asma was sifat. Pembagian tauhid versi Wahabi yang pertama tadi adalah tauhid rububiyah. Apa maksudnya? Mereka mengatakan tauhid rububiyah adalah sebagai pengakuan bahwa yang menciptakan, memiliki dan mengatur langit dan bumi serta seisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Menurut Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah ini telah diyakini oleh semua orang, baik orang-orang musyrik maupun orang-orang mukmin. Catat, menurut Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah ini telah diyakini oleh semua orang, baik musyrik maupun mukmin. Pembagian tauhid yang kedua versi Wahabi adalah tauhid uluhiyah. Kalau tadi yang pertama rububiyah itu sebagai pengakuan bahwa yang menciptakan, memiliki, mengatur langit dan bumi isinya adalah Allah. Di sini tauhid uluhiyah diartikan oleh Ibnu Taimiyah atau orang-orang Wahabi sebagai pelaksanaan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah berkata ilahun atau Tuhan yang hak adalah yang berhak untuk disembah. Ilah atau Tuhan yang hak adalah yang berhak untuk disembah. Sedangkan tauhid adalah beribadah kepada Allah semata tanpa mempersekutukannya. Pembagian tauhid yang ketiga versi Wahabi yang mengikuti Ibnu Taimiyah adalah ada tauhid al-asma wa sifat. Apa maksudnya? Yaitu menetapkan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis sesuai dengan arti dohirnya yang telah dikenal di kalangan manusia. Jadi semisal dalam Al-Quran ada lafaz yadullah, ya berarti tangannya Allah. Kalau dalam Al-Quran ada lafaz wajhu rabbika, berarti Allah ya punya wajah, dan seterusnya. Dari penjelasan tiga pembagian tauhid Wahabi bisa disimpulkan Ibnu Taimiyah yang diikuti Wahabi ini membatasi makna Rob, artinya lafaz Rob atau rububiyah, hanya atau terhadap sifat Tuhan sebagai zat pencipta, pemilik dan pengatur langit bumi seisinya. Sedangkan makna ilah atau uluhiyah itu dibatasi hanya pada sifat Tuhan sebagai zat yang berhak untuk disembah dan menjadi tujuan dalam beribadah. Jadi kalau menyembah itu tidak pada Rob tapi menggunakan lafaz ilah. Kalau menciptakan itu adalah tugasnya Rob. Kira-kira masuk akal apa tidak? Silahkan dipikir sendiri. Jadi ada istilah Rob, ada istilah ilah. Kalau Rob itu terbatas sebagai zat pencipta, pemilik dan pengatur langit bumi seisinya, sedangkan ilah itu dibatasi pada sifat Tuhan sebagai zat yang berhak untuk disembah dan menjadi tujuan dalam beribadah.
Dan ternyata setelah kita pikir-pikir, ternyata pembagian tauhid menjadi 3 serta pembatasan makna-maknanya itu tidak rasional dan bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, dan pernyataan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang membedakan antara makna Rabbun atau rububiyah dan makna ilahun atau uluhiyah. Justru ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan adanya keterkaitan yang sangat erat atau talazum antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 80, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Artinya, dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab atau Tuhan-Tuhan. Ayat di atas menegaskan bahwa orang musyrik mengakui adanya arbab atau Tuhan selain Allah seperti malaikat dan para nabi. Jadi arbab itu kan jamak dari lafaz Rob atau yang dikatakan Ibnu Taimiyah sebagai rububiyah. Berarti di sini sangat tegas bahwa orang musyrik tidak mengakui tauhid rububiyah. Kata Ibnu Taimiyah yang saya suruh catat tadi, orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah. Jadi pernyataan Wahabi yang mengikuti Ibnu Taimiyah itu jelas bertolak belakang dengan Al-Quran. Ayat kedua yang membantah konsep tauhid Wahabi adalah ayat tawahi in kunna lafin dhalalin mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Kalau kita artikan, demi Allah sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata karena kita mempersamakan kamu, maksudnya berhala, dengan Rob semesta alam, dengan Tuhan semesta alam. Jadi ayat ini itu menceritakan tentang penyesalan orang-orang kafir besok di akhirat dan pengakuan mereka yang tidak mengakui tauhid rububiyah, tidak mengakui Rabbul Alamin, tidak mengakui Tuhan semesta alam dengan menjadikan berhala-berhala sebagai arbab atau Tuhan. Jadi ini jelas bertolak belakang dengan pernyataan Ibnu Taimiyah atau imamnya orang Wahabi yang mengatakan orang kafir itu iman atau menyembah kepada Rabbul Alamin. Jadi orang kafir itu menyesal karena tidak percaya kepada tauhid rububiyah. Seperti itu. Di samping Al-Quran yang menolak, ternyata hadis Nabi Muhammad SAW atau Nabi Muhammad juga menolak konsep tauhid Wahabi. Anin Nabi SAW qala yusabbitu wahul ladina amanu bil qawli tsabit. Qala nazalat fi adzabil qabri fayuqalu lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Yusabbitu wahul ladina amanu bil qawli tsabit.
Nabi Muhammad bersabda, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai azab kubur. Orang yang dikubur itu akan ditanya, man robbuka, siapa Robmu atau Tuhanmu. Lalu dia menjawab, Allah Robku, Allah Tuhanku. Nah, jadi dengan bahasa ini ternyata dengan jawaban Allah Robku itu kalimat yang dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat yang ditetapkan Allah untuk orang mukmin. Lah kalau orang kafir itu iman kepada tauhid rububiyah, maka orang kafir itu tentu sudah cukup untuk dikatakan mukmin, dan itu tidak masuk akal. Jadi pernyataan Ibnu Taimiyah yang mengatakan orang kafir itu iman kepada tauhid rububiyah sudah ditolak dengan hadis Nabi bahwa orang yang menjawab man rabbuka Rabbiyallah dari pertanyaan man rabbuka itu adalah orang mukmin. Lalu apakah yang melatar belakangi tauhid Wahabi? Ternyata tauhid rububiyah itu digunakan mereka sebagai piranti ideologis atau sebagai alat untuk melarang praktek-praktek tawasul, tabarruk, ziarah kubur dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka menganggap itu mereka mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dijelaskan dalam kitab Kaifa Nafhamu Tauhid, Tauhidu Abu Jahlin wa Abi Lahabin. Ada judulnya Tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahlin wa Abu Lahab wa man ala dinihim la musyrikin kanu yu'minuna billahi wa yuwahhidunahu fil rububiyah khaliqan wa razikon muhyiyan wa mumitan doron wa nafi'an la yusyrikuna bi bidzalika syai'a. Katanya Abu Jahal dan Abu Lahab, orang musyrik yang mengikuti agama keduanya, itu iman kepada Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rububiyah. Dari segi Allah itu yang menciptakan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, Allah yang memberi bahaya, Allah yang memberi manfaat. La yusyriku nabi bidzalika syai'a. Abu Jahal dan Abu Lahab itu tidak menyekutukan Allah dari segi itu. Ajibun wa gharibun, dan ini sungguh mengherankan. Ayakuna Abu Jahlin wa Abu Lahab aktsara tauhidan billah wa akhlasa imanan bihi. Masa Abu Jahal itu yang dinas masuk neraka, Abu Lahab kok tauhidnya lebih banyak atau lebih bertauhid dan lebih murni imannya minal muslimin alladzina yatawassaluna bil auliya'i wassolihin, daripada orang yang bertawasul kepada wali dan orang-orang soleh. Wa yastasfi'u nabihim ilallah, dan meminta syafaat kepada mereka kepada Allah dengan perantara wali dan solehin. Abu Jahlin wa Abu Lahab aktsaru tauhidan wa akhlasu imanan min haula'il muslimin alladzina yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masa Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih bertauhid dan lebih murni imannya daripada orang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Mahadza ya rajul. Ajaran apa ini? Pernyataan apa ini? Jadi silahkan berpikir, siapa yang mengikuti Quran hadis, siapa yang bertentangan dengan Quran hadis, siapa yang beragama dengan dalil, siapa yang beragama dengan